Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, qatil iman rahimakumullah. Di hari yang ke-28 ini kita ingin membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 59 ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang muhasabah. Di 10 hari terakhir ini, di penghujung bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib menangis, tidak menampakkan wajah yang ceria, justru wajah yang sedih. Sahabat bertanya, "Wahai Ali, bukankah sebentar lagi kita akan memasuki hari kemenangan buat kita?" Tidak dijawab oleh Ali. Sahabat-sahabat nanya, tidak dijawab oleh Ali. Kemudian Rasulullah yang bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau murung? Bukankah sebentar lagi kita memasuki hari kemenangan?" Apa kata Ali bin Abi Thalib pada waktu itu? "Wahai Rasulullah, tidak pantaskah seorang Ali ketika Ramadan akan datang disambut laksana tamu agung, tapi kali ini Ramadan akan meninggalkanku? Tidak bolehkah seorang Ali bersedih karena ditinggalkan tamu agung ini?" Masya Allah, luar biasa kesedihan Ali karena ingin ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena itulah, di dalam salah satu firman Allah, surat 59 tadi, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanuttaqullah." Ini secara spesifik Allah katakan, hanya orang-orang yang beriman saja. Ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang tawadhu. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hambanya yang qanaah. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hambanya yang wara. Begitulah makna takwa yang diinterpretasikan oleh Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan olehmu apa yang kamu sudah siapkan untuk menyongsong hari esok. Apa yang sudah kita persiapkan? Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya melakukan muhasabah, introspeksi diri. Sejauh mana amaliyah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini itu sudah mengikuti contoh Rasulullah SAW sampai di hari yang ke-28 ini. Karena itu, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan muhasabah, maka yang pertama kita evaluasi seluruh amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sampai di penghujung bulan Ramadan. Evaluasi. Kalau seandainya kita sudah lakukan evaluasi sholat, saum kita, infak, sedekah, zakat kita, semuanya sudah mencontoh Rasulullah SAW, insya Allah berbahagialah kita sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan satu pintu di surga nanti yang disebut dengan babur rayyan bagi orang-orang yang shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lakukan muhasabah dengan melakukan introspeksi diri. Setelah kita evaluasi, kita introspeksi. Ternyata
amal sholat sudah sesuai, tapi ternyata saum kita masih belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kenapa? Karena saum kita hanya memindahkan makan. Introspeksi. Setelah kita lakukan introspeksi, maka tahapan yang ketiganya adalah improvisasi. Dasarnya adalah ilmu. Kita perbaiki. Jangan segan-segan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Selama ini saum kita seperti itu, merasa nyaman kita dengan saum seperti itu. Termasuk juga ibadah sholat kita juga sudah merasa nyaman, dan seluruh amaliyah yang lain kita merasa nyaman dengan zonanya. Improvisasi, dasarnya adalah ilmu. Kenapa? Karena perbaikan terhadap amaliyah, baik yang mahdoh maupun ghairul mahdoh, ini merupakan kewajiban yang terus harus kita lakukan. Improvisasi dengan dasar ilmu. Kemudian yang keempatnya, setelah kita lakukan pengkajian, kita berusaha untuk memperbaiki seluruh amaliyah yang kita lakukan ini sudah sesuai atau tidak dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya kita implementasikan apa yang sudah kita improve tadi. Setelah kita lakukan pengkajian, penelitian sebagainya, oh iya ternyata setelah kita lakukan introspeksi diri, kenapa saya kok lebih senang dengan zona nyaman yang sesungguhnya ini tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Perbaiki. Setelah itu kita implementasikan sehingga amal-amal kita di 11 bulan yang akan kita jalani nanti adalah amal-amal sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firmannya maupun sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis-hadisnya. Kalau itu yang bisa kita tempuh, kalau itu yang bisa kita lakukan, insya Allah muhasabah kita sesuai yang dikatakan oleh Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah, sampai ditutup lagi kata Allah Subhanahu. Hendaklah kalian takut kepadaku, hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Di awal dikatakan ittaqullah, kemudian setelah mengatakan apa yang sudah kita persiapkan masa yang akan datang, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sampai dinyatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ketika kita mencoba untuk melakukan muhasabah di penghujung bulan Ramadan ini, apalagi satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita untuk bisa melaksanakan seluruh amaliyah di bulan Ramadan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memindahkan seluruh amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah sesuai dengan contoh Rasulullah tadi di 11 bulan yang akan kita jalani nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.